Hubungan seksual yang high risk ya, berarti resiko tinggi. Tapi kalau penggunaan toilet umum, ada resiko nggak dok ini nularin? Nah kalau yang berat sifilis, kalau sifilis itu mungkin dia pakai kondom tapi kan pemakaiannya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina Balikpapan. Kali ini dengan saya Dr. Fania, dokter umum full-timer Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Pagi ini kita mau diskusi tentang infeksi menular seksual. Tentu saya nggak sendiri. Pagi ini saya akan ditemani oleh Dokter Mitra Rumah Sakit Hermina Balikpapan, Dr. Tengku Dayang, SPDV. Selamat pagi Dr. Tengku. Iya Dayang. pagi Dr. Fania. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Oke dok, kita langsung aja ya dok ya. Boleh. Diskusi menariknya pagi ini ya dok ya. Oke. Dok, sebenarnya infeksi menular seksual itu apa sih dok? Infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual. Nah, infeksinya bisa berupa jamur, bakteri, ataupun virus. Dan yang terakhir parasit. Cuma itu jarang. Nah, tapi hubungan infeksi menular seksual ini tadi kan karena hubungan seksual. Tapi bisa juga dia ditularkan melalui transplasental dari ibu ke anak, atau bisa juga dari bergantian jarum suntik, dan juga bisa dari transfusi darah. Itu, iya dok. Dok, hubungan seksual yang seperti apa nih dok yang berpotensi untuk menularkan infeksi menular seksual dok? Hubungan seksual yang high risk ya, berarti resiko tinggi. Contohnya gimana? Misalnya nomor satu tuh biasanya berganti-ganti pasangan, atau pasangan lebih dari satu dengan tidak menggunakan alat pengaman atau kondom ya. Terus kedua, hubungan seksual dengan, mohon maaf, wanita pekerja seksual ataupun pekerja seksual laki-laki juga ada ya. Nah itu juga resikonya tinggi. Terus ketiga juga ada hubungan yang homoseksual. Jadi tapi yang paling sering kejadian IMS ini pada homoseksual laki-laki suka laki-laki atau LSL kita sebutnya, bukan yang pada wanita, walaupun ada juga gitu. Dan yang terakhir biasanya pada resiko tinggi ini pada kaum remaja. Juga bisa karena pada anak-anak remaja ini keingintahuan mengenai hubungan seksualnya itu dia tinggi, tetapi pengetahuan mengenai penyakit atau sebab atau gimana nantinya kalau setelah berhubungan seksual mereka masih rendah gitu. Edukasinya kurang. Jadi mereka termasuk salah satu yang resiko tinggi. Gitu dok. Oke dok. Terus untuk kasus infeksi menular seksual ini seberapa sering sih dok ditemukan? Nah ini dia, kalau infeksi menular seksual ini di Indonesia sendiri datanya belum jelas, belum ada untuk data pastinya ya. Tapi kalau untuk dari Kemenkes sendiri di tahun 2017 itu ada risetnya, infeksi menular seksual itu bukan mengenai IMS tapi mengenai pasien HIV. Nah HIV itu ada sekitar 280.000 orang di Indonesia yang terinfeksi HIV. Nah dengan dia terinfeksi HIV kan berarti kemungkinan dia ada penyakit IMS-nya pasti juga ada atau jadi lebih tinggi kan, kayak gitu. Tapi untuk data pastinya ya belum ada. Sedangkan di WHO sendiri dibilang bahwa IMS ini 1 juta orang per hari terinfeksi IMS. Jadi banyak banget tuh dari WHO sendiri. Dan di tahun 2020 WHO mengestimasi bahwa kemungkinan orang terinfeksi IMS itu sebesar 300.000, saya lupa angka pastinya, tapi sekitar 300.000 hampir 400.000 orang di juta orang, 400.000 juta orang. Jadi gitu. Kasusnya emang banyak banget ya Iya, sebenarnya. banyak banget. Cuma lagi-lagi, nah ini yang paling penting nih, insidensi atau prevalensi IMS ini kelihatannya karena nggak ada datanya. Kadang-kadang kita nggak tahu, pasien nggak berobat, gitu kan. Jadi kelihatannya fenomena gunung es. Yang kita tahu cuma segitu, padahal jangan-jangan di bawahnya lebih banyak lagi, cuma nggak ketahuan. Gitu. Karena kadang kayak masih ada pasien yang dia takut ya dok berobat. Malu ya, kalau di Indonesia terutama kan malu, tabu, coba-coba sendiri, beli-beli online gitu obatnya.
Nah itu pasti banyak. Jadi ya. kalau mau dibilang prevalensi atau insidensi ya masih belum. Masih belum ada data. Pasti ya, kalau data pasti kita belum ada, terutama di Indonesia. Gitu sih dok. Oke. Lanjut dok. Iya. Terus jenis-jenis infeksi menular seksual yang umum ditemuin ini apa aja dok? Ini kan banyak kan ya? Iya banyak, bener. Jadi infeksi menular seksual itu kan gampangnya deh, kalau yang sering kita temukan dulu ya, biasanya itu ada keluhan du tubuh atau kencing nanah, atau gonore ya nama kedokterannya. Kedua sifilis atau raja singa kalau orang awam taunya. Terus ketiga herpes genitalis. Ya herpes genitalis juga banyak tuh di praktek-praktek. Terus keempat itu kutil kelamin atau kutil anogenital atau kalau bahasa kedokterannya kondiloma acuminata. Itu keempat. Kelima ya paling banyak dan yang paling bahaya ya HIV. HIV itu kalau sudah kena HIV, IMS-nya juga kemungkinan pasti ada juga gitu. Nah kalau yang lain-lainnya ada juga, misalnya kalau pada perempuan ya du tubuh yang disebabkan karena jamur, itu kayak kandidiasis ya, kandidiasis itu juga bisa. Ada juga yang karena bakteri kayak bakterial vaginosis, itu juga bisa. Atau yang dari protozoa itu yang atau dari parasit itu yang trichomoniasis. Cuma semuanya itu gejala-gejalanya ya hampir-hampir sama. Memang harus ada pemeriksaannya. Cuma secara umum tadi itu jadi ada duh tubuh itu ya, jadi ada cairan keluar dari tubuh atau ada nanah, kencing nanah. Kedua tadi sifilis. Kalau sifilis tuh bentuknya dia awal mulanya itu kayak luka di kelamin. Terus ketiga herpes. Herpes juga luka, nyeri. Kalau tadi sifilis nggak nyeri, kalau herpes dia nyeri. Kalau yang keempat tadi si kutil, jadi ada tumbuh kayak daging, daging tapi bentuknya permukaannya nggak halus, ya nggak rata. Berarti keputihan ini bisa sign ya dok? Bisa. Kalau pada perempuan keputihan itu tanda keputihan yang banyak, berbau, berubah warna. Nah itu tandanya itu kemungkinan besar. Oke. Untuk cara penularannya dok, tadi kan udah jelasin ya dengan hubungan seksual. Tapi kan hubungan seksual yang kayak gimana? Nah ini untuk yang remaja kadang-kadang taunya hubungan seksual yang genital atau alat kelamin dengan alat kelamin. Padahal kan hubungan seksual itu bukan cuma itu yang penularannya, bisa dari genital, anogenital atau dari dubur dengan kelamin, atau dengan orogenital, jadi dari oral, dari mulut gitu. Jadi nggak cuma melulu hanya genital gitu. Terus tadi yang utama juga kadang-kadang orang bisa juga, tadi saya lupa, kontak langsung. Jadi misalnya tangan kita ada mikrolesi, ada luka, terus kita megang ruam yang infeksi menular seksualnya ya, ini ruamnya, bukan orangnya. Misalnya orangnya kita pegang nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya ada ruamnya atau ada lukanya tadi, kita pegang dengan tangan, tangan kita ternyata ada luka yang nggak terlihat, ya jadi bisa ketularan juga. Cuma ya itu kecil lah, faktor risikonya sangat kecil lah dibanding yang hubungan seksual atau transfusi atau yang tadi jarum suntik gantian dengan yang dari ibu ke anak. Dok, tapi kalau penggunaan toilet umum ada resiko nggak dok ini nularin? Kalau toilet umum sih sampai saat ini belum ada. Karena tadi balik lagi kita nggak kontak erat. Kan bukan kontak erat yang duduk lama. Dan biasanya kan kalau di toilet umum itu kan jadi kalau virus itu cepet dia di luar tubuh manusia, dia cepet hilang gitu. Kalau misalnya dengan kita penggunaan toilet umum bisa tertular, pasti udah banyak banget nih orang di Indonesia gitu ya yang tertular. Tapi sih ya kadang-kadang orang udah parno dulu kalau orang-orang awam takut duluan. Iya benar. Mungkin enggak, tapi kalau untuk kayak infeksi bakteri, jadi ya agak jorok, misalnya WC-nya jorok, itu bisa nyebabin yang lain kayak atau airnya dong, air buat membasuhnya. Enggak, insya Allah sih enggak sih. Kalau sampai saat ini belum ada ditemukan yang mengatakan bahwa itu bisa menular. Tapi barang yang dipakai, terus misalnya dia kena lukanya tadi atau kena ruamnya tadi, terus kena sama orang
dan ada luka, balik lagi ya, Iya, karena ada balik luka luka. bisa ketularan gitu. Oh, Cuma kalau untuk infeksi menular seksual sangat kecil banget kemungkinannya. karena luka mikrolesi itu Mikrolesi ya, Dok, ya, kalau tertular dari barang ya, kita ngomongin antar barang gitu kan, kemungkinan tetap ada tapi sangat kecil, dan itu harus kontak erat. Erat, jadi Jadi harus terus-menerus langsung kena atau terus-menerus lama ketemu. kenanya, Oh, kita oke. berapa lama kena di barang itu gitu. Oke. Mm. Next, Dok. Siapa aja, Dok, yang resiko tinggi terkena infeksi menular seksual? Resiko tinggi itu kayak tadi juga ya, berarti yang pasti yang hubungan seksual atau pasangan seksualnya lebih dari satu, berganti-ganti Ganti-ganti. pasangan ya, tanpa menggunakan alat pengaman. pengaman. Ya, jadi kalau dibilang hubungan pasangan seksualnya lebih dari satu, nanti orang poligami marah, saya dicurigai, terus enggak, tapi yang tadi itu yang berganti-ganti pasangan dan enggak pakai kondom. Kedua dengan yang wanita pekerja seksual atau tadi pekerja seks komersial ya, itu udah pasti tinggi, resiko tinggi. Dianya sendiri resiko tinggi, apalagi orang yang berhubungan dengan dia gitu. Ketiga tadi yang perilaku atau homoseksual. Jadi yang paling sering laki-laki sama laki-laki. Kenapa kok lebih seringnya yang laki-laki sama laki-laki, bukan yang perempuan sama perempuan gitu? Kenapa itu, Dok? Karena biasanya kalau laki-laki sama laki-laki hubungan seksualnya lewat belakang, lewat anus. Nah, sedangkan mukosa anus itu enggak diciptakan untuk dimasukin suatu barang atau suatu tadi ya, alat kelamin gitu. Dia untuk mengeluarkan sesuatu kan sebenarnya gitu. Jadi dia memang tidak diciptakan untuk itu. Mukosanya berbeda sama mukosa yang ada di kalau di perempuan di vagina. Makanya lebih gampang timbul pada laki-laki sama laki-laki. Jadi lebih gampang lecet gitu. Lebih gampang lecet sehingga lebih gampang tertular. Iya, itu makanya paling sering. Sama tadi terakhir anak-anak yang remaja lah ya, itu juga tinggi karena edukasinya masih kurang. Tapi keinginan tahuannya tinggi sekali. Itu sih, Dok. Terus, Dok, tanda gejala awal infeksi seseorang nih kena IMS nih gimana, Dok? Untuk tanda gejala awal itu IMS tadi banyak ya, kan beragam tuh. Jadi yang utama kalau yang bisa dilihat kayak misalnya gonore itu pasti duh tubuh. Mau dari gonore, kandidiasis atau trichomoniasis itu ada duh tubuh, atau ada cairan vagina ataupun cairan ureter yang keluar, yang warnanya biasanya beda, warnanya putih kayak nanah. Nah itu. Tapi kalau pada perempuan keputihan biasanya. Kalau laki-laki biasanya kita bilangnya kencing nanah. Itu nomor 1. Gejalanya itu kalau udah ada itu wajib ke dokter. Jangan sembarangan beli obat, itu bahaya. Nah, terus yang kedua tadi ada ulkus. Sifilis, kita ngomongin sifilis kan, raja singa itu ada ulkus atau ada luka. Cuma lukanya cuma sebentar dan nggak nyeri. Jadi itu yang bahaya karena dia luka, tapi lukanya ini cuma soliter, cuma satu. Terus dia nggak nyeri. Jadi orang kadang-kadang mikirnya udah deh, nggak, hal yang biasa, lewat gitu aja. Padahal itu lagi sifilis primer. Mau di cowok, mau di laki-laki, mau di perempuan, ada tuh luka kecil, luka satu di bagian genital. Dia nggak nyeri, nggak bernanah, terus tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Wah, itu udah harus hati-hati dicek. Nah, yang ketiga itu tadi ya, jadi ada duh tubuh, si ulkus, terus tadi daging tumbuh, berarti yang kutil kelamin. Kutil kelamin yang gimana? Yang cepet nyebar, sama permukaannya tidak rata, permukaannya kasar gitu. Jadi semakin banyak gitu ya. Cepet dia banyaknya. Atau dia satu tapi besar, kayak kembang kol kalau kita taunya kan kayak kembang kol. Terus yang terakhir pada pasien-pasien HIV, kalau pada pasien-pasien HIV sebenarnya yang ketemu duluan dia gejala lainnya kayak ternyata kena TB, kena tuberkulosis ternyata, atau dia kena meningitis. Jadi ada infeksi-infeksi tambahan, terus baru dilihat ternyata dia ada sifilis juga. Nah, atau keluar cuma kutil kelamin gitu kan, kutil genitalnya, tapi ternyata pas dicek ada sifilisnya juga. Sama tadi satu lagi herpes. Kalau herpes juga luka tuh Pak, lukanya ulkusnya itu nyeri.
Nyeri. Nyeri, bernanah, banyak kecil-kecil. Kalau tadi kan sifilis dia cuma satu. Itu yang secara umum yang sering ditemukan yang ya. paling sering ya dok. Paling sering ditemukan. Tapi ini bisa nggak dok? Dia asimptomatik atau nggak nimbulin gejala? Bisa. Bisa. Ya? Bisa banget. Jadi makanya dibilang infeksi menular seksual karena banyak yang tidak jadi penyakit. Kalau dulu kan dibilangnya PMS penyakit menular seksual kan. Nah, kalau sekarang dibilangnya IMS karena dia terinfeksi aja tapi dia tidak menimbulkan penyakit. Jadi asimptomatik. Terutama pada ini gonore itu kalau pada laki-laki jadi kencing nanah, pada perempuan malah kadang-kadang nggak ada gejala. Iya, jadi nanti saling menyalahi gitu. Dari kamu nanti gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak kalau dia nggak tahu kalau dia ini terinfeksi ya dok. Benar. Iya, makanya gitu. Itu yang hati-hati. Tadi sifilis gitu dia hilang karena dia dianggap cuma luka biasa, orang nggak nyeri, nggak kenapa-kenapa, dianggap hilang kan tadi dalam waktu paling lama 8 minggu tuh, 2 sampai 8 minggu udah hilang. Udah sembuh. Padahal itu masuk ke sifilis sekunder. Tadi kan sifilis primernya. Masuk ke sifilis sekundernya. Nah, itu lebih berat lagi. Cuma orang ya orang nggak terlalu sakit, nggak kenapa-kenapa gitu. Nggak berobat. Atau ya tadi itu ya asimptomatik, laki-lakinya bawa kutil, mungkin ada kutilnya gitu. Cuma karena nggak banyak, cuma satu gitu. Di perempuannya jadi banyak karena lagi ngedrop, lagi hamil biasanya, jadi tiba-tiba banyak kutilnya gitu. Jadi banyak sih asimptomatik bisa banget, sering, malah sering. Jadi makanya kalau udah punya perilaku resiko tinggi, nah baiknya periksa deh. Iya. Lebih baik dari awal. Iya. Dok, bahaya atau komplikasi terberat IMS ini apa dok? Oh banyak macam-macam, tergantung penyakitnya. Tapi kalau secara umum kayak gonore itu kalau pada laki-laki dia nanti ascendance, naik ke atas. Jadi masalahnya kemana? Bisa ke prostat, bisa ke radang pada prostat, bisa radang pada testisnya atau epididymisnya gitu ya. Itu juga bisa. Yang paling beratnya kemana? Ke infertilitas. Gitu. Infertilitas akhirnya jadi nggak bisa punya anak. Kalau laki-laki, pada perempuan biasanya sama, ujung-ujungnya bisa ke infertilitas, tapi dia juga ada radang panggul. Penyakit radang panggul kan ada itu nyeri, sakit, terus menerus berulang sakitnya kalau radang panggul. Nah, kalau yang berat sifilis. Kalau sifilis itu yang pada sifilis tersier, tadi kan dia ada yang primer, sekunder, terus dia laten. Laten itu dia nggak bergejala dan tidak menular. Terus masuk ke tersier karena nggak diobatin tadi itu, semuanya nggak diobatin, dia masuk ke tersier. Tersier itu dia bisa terjadi gangguan pada kardiovaskular sama neurologis. Jadi kalau udah ke kardiovaskular bisa ke endokarditis, perikarditis. Kalau ke neurovaskularnya kemana? Ke meningitis, gitu. Jadi banyak ininya, komplikasinya jadi banyak. Apalagi sifilis, karena sifilis silent aja dia, tiba-tiba di akhir kok tiba-tiba saya jadi kayak gini gitu. Masuk ke neurosifilis, masuknya ke kardiovaskular juga gitu. Nah, yang paling kesian juga ke anak bayi. Kalau kena orang tuanya sifilis, anak bayinya bisa ibunya sifilis, anaknya bisa kena sifilis kongenital. Itu kelainan kongenitalnya. Macam-macam kan kelainan kongenital pada anak bayi. Ya bisa juga sampai ke hidrosefalus atau mikrosefalus malahan. Sama nanti gangguan pertumbuhan pada anak bayinya. Iya. Itu yang berat-beratnya, itu yang paling utama ya tadi, orang pasti nyeselnya nanti pas dia infertilitas, dia pengen punya anak, nggak bisa punya anak gitu. Itu kalau yang lainnya misalnya kayak kandidiasis atau kayak bakterial vaginosis itu nggak terlalu berat lah komplikasinya gitu. Tapi semuanya berakhir di ascendance, jadi di atasnya kayak radang panggul kah, atau tadi malah di prostat atau di bagian saluran kemih. Kalau pada laki-laki semuanya ikutan radang gitu. Berarti ISK ini bisa dihubungin juga ya dok sama IMS? Kalau ISK sih enggak langsung dihubungi dengan IMS. Kalau ISK soalnya nggak berhubungan seksual aja kita bisa timbul ISK sebenarnya kan. Jadi ISK yang dihubungkan dengan hubungan seksual tuh honeymoon, biasanya tuh honeymoon, ada tuh nama penyakitnya honeymoon uretritis kalau nggak salah. Jadi dia memang biasanya karena setelah honeymoon
muncul tuh ISK-nya itu ya. Tapi kalau ISK secara umum enggak ya, enggak Dok? sih. Jadi enggak kita langsung sangkut pautkan sama ISK sih gitu. Next Dok, pemeriksaan diagnostik untuk IMS. Oh, iya. Apa nih Dok yang bisa dilakuin nih? Kalau sudah ada gejala, tadi balik lagi ya kita periksa kan. Kalau di Indonesia sih masih simpel-simpel aja pemeriksaannya, nggak kayak di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia tuh paling sering kita kalau untuk gonore pewarnaan gram. Jadi ngambil sediaan langsung dari sekretnya itu, dari tubuhnya. Diambil, terus dilihat di mikroskop. Jadi pewarnaan gram. Terus kalau untuk sifilis tes serologi, jadi dilihat TPHA dan VDRL-nya. Kalau untuk herpes biasanya ada pemeriksaan IgM dan IgG. Untuk herpes HSV ya, herpes simplex virus. Terus kalau untuk HIV/AIDS itu juga pemeriksaan serologi, diambil, dicek darahnya. Kalau untuk yang lainnya sih itu sih paling sering sih itu sih. Jadi untuk gonore biasanya pewarnaan gram. Kalau untuk sifilis dan HIV tadi serologis. Kalau misalnya yang lain-lain ya paling sering memang pewarnaan gram. Tapi kalau untuk yang kayak PCR itu belum jarang sih dikerjain, kecuali untuk penelitian kali ya baru dikerjain. Cuma jarang dikerjakan. Dari menurut dokter kira-kira siapa nih Dok yang lakuin screening? Yang perlu. Oh ya, oke. Perlu lakuin screening. Perlu lakuin screening itu yang tadi yang high risk tadi ya. Jadi yang punya pasangan seksual lebih dari satu, jadi yang nggak pakai kondom, atau yang pekerja seksualnya pekerja seksual komersil, atau yang berhubungan dengan pekerja seksual komersil walaupun cuma 1 kali. Jadi kadang-kadang orang bilang datang gitu ke kita, saya cuma sekali loh Dok, udah lama gitu kan. Ya cuma sekali tapi pakai kondom nggak gitu. Ataupun ya kayak gimana, mungkin dia pakai kondom tapi kan pemakaiannya salah. Itu juga susah tuh, kadang-kadang merasa udah bener gitu, padahal tetap aja masih bisa tertular kalau nggak bener penggunaannya gitu kan. Terus ada juga yang tadi misalnya orang-orang dengan ganti-ganti jarum suntik. Dia nggak ada keluhan IMS-nya, dia nggak ada keluhan gejalanya, tapi karena dia ganti-ganti jarum suntik sama sesama pemakai narkoba, bisa aja dia udah ketularan sebenarnya. Nah, itu tuh juga bahaya, itu harus diperiksa juga. Dan yang terakhir itu kalau ada anak yang lahir dari ibu dengan IMS, itu pasti harus di screening. Berarti untuk merencanakan kehamilan atau pasangan yang menikah gitu ya Dok ya? Betul itu juga untung itu perlu sih. Itu perlu banget untuk di awalnya screening pranikah lah. Jadi tambahannya bisa untuk pemeriksaan IMS boleh diperiksa. Boleh gitu. Di Hermina udah ada deh kayak. Udah ada ya? Udah bisa kok diperiksa. Udah ada sahabat Hermina nih. Promo. Oke. Lanjut. Tata laksana secara umum aja Dok, IMS. Oke, kalau tata laksana secara umum yang pasti kalau udah ada keluhan harus ke dokter. Jangan diobatin sendiri, itu nomor 1. Kedua, tata laksana yang umum atau kita bilangnya ya yang biasanya kita pakai untuk edukasi ke pasien ABC. A-nya itu abstensia atau tidak berhubungan sama sekali. Tidak berhubungan seksual sama sekali. Jadi tidak melakukan hubungan seksual. Kalau udah melakukan hubungan seksual, B, be faithful. Jadi setia sama pasangan. Jadi satu aja pasangannya, jangan gonta-ganti. C, kondom atau penggunaan alat pengaman tadi ya. Kondom terutama sih itu. Yang paling sering sih itu. Cuma kalau tata laksana obat dan ya obat ya terutama itu nggak bisa sembarangan beli. Jadi kadang-kadang ada pasien datang dia udah nyoba minum antibiotik sendiri. Atau nyoba-nyoba beli-beli di online gitu kan bisa tuh. Sekarang beli online dia udah beli antibiotik sendiri, padahal antibiotiknya tidak tepat, cara penggunaannya salah. Terus dia bukan itu penyakitnya ternyata gitu kan. Malah googling itu. Hasil googling banget. Malah meningkatkan resistensi obat. Iya, jadinya malah lebih susah lagi ngobatin dia kan. Gitu sih Dok kalau untuk tata laksana ya. Yang utama yang perlu diingat tuh ABC-nya tadi. Dok, terapinya itu ada nggak yang sampai seumur hidup?
Kalau HIV/AIDS iya sampai seumur hidup ya, karena walaupun dia nanti udah bagus, nggak ada keluhan, tapi tuh terus tetap minum antiretroviralnya, tetap harus diminum seumur hidup. Nah jadi kadang-kadang nanti dicek CD4, ada pemeriksaan CD4-nya dia tinggi, tapi tetap harus diminum gitu. Sedangkan kalau untuk sifilis, nah itu juga kadang-kadang pasien datang nih, dia sifilis udah pernah diobatin, terus pada saat dia MCU, medical check up, kok masih positif ya dok, dia datangnya kayak gitu tuh paling sering tuh, kok MCU masih positif, iya karena serologinya sifilis itu akan terus ada. Oh jadi nggak bisa konversi Nggak ya, bisa Dok? hilang. Makanya di PMI pun untuk transfusi pasti pemeriksaan sifilis. Jadi dia nggak akan bisa nularin ke orang lain jadinya. Jadi sampai kapanpun serologinya itu pasti positif. Jadi kadang-kadang pasiennya ngerasa, loh dok, dokter udah ngobatin kok belum sembuh-sembuh. Memang nggak bisa sembuh serologinya, tapi secara dia kontak seksualnya udah bisa, udah boleh, udah nggak menular. Kalau sudah diobatin dengan tepat. Jadi nggak ada masalah, insya Allah nggak menular gitu. Jadi tapi ya itu serologinya pasti akan tetap positif. Walaupun minum obatnya nggak harus seumur hidup kayak HIV. Itu sih bedanya kalau HIV dan sifilis ya. Kira-kira berapa lama dok pengobatannya kalau buat yang sifilis dok? Kalau sifilis tergantung stadium lagi. Ada yang kalau yang paling bagus malah injeksi kalau sifilis. Injeksi gentamisin ya, itu diinjeksi. Tapi kadang-kadang obatnya sering nggak ada. Di Indonesia ini agak susah tuh, nggak tahu kenapa saya memang agak susah. Jadi kadang-kadang minum obat ya dia tergantung fasenya. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang sampai 21 hari sampai 28 hari. Gitu tergantung respon tubuhnya lah. Itu dievaluasi secara berkala ya dok? Berkala, iya. Kalau untuk sifilis ya, tapi kalau untuk kayak gonore itu biasanya ada yang dosis tunggal atau ada yang cuma 1 minggu aja udah cukup, 5 hari aja udah cukup. Herpes juga gitu, cepat aja 1 minggu udah cukup gitu. Nah kalau herpes ini susahnya untuk tata laksananya dia bisa rekuren, udah diobatin bisa muncul lagi, bergantung sistem imunnya. Kalau sistem imunnya lagi ngedrop ya gampang tuh keluar lagi si herpesnya gitu. Itu aja susahnya, bolak-balik muncul kalau herpes. Sama ini dok, berarti kalau ini kan infeksinya menular lewat hubungan seksual, terutama berarti ya. Kita nggak cuma ngobatin pasien yang berobat ya dok? Iya betul, itu benar juga tadi. Jadi pasangan seksualnya juga harus diobatin dan berbarengan. Ngobatinnya maksudnya jangan misalnya si suaminya dulu diobatin, istrinya karena nggak ada gejala nanti aja deh gitu. Jangan, harus dua-duanya. Harus bareng. Harus barengan. Kalau misalnya memang belum mau, misalnya kadang-kadang belum mau ngaku nih sama istrinya karena dia sakit infeksi menular seksual, ya selama berhubungan harus pakai kondom. Jangan menularkan lagi, ataupun ya kalau dia nggak mau ngaku, sewaktu-waktu ya ketularan lagi karena kan istrinya bisa jadi tadi asimptomatik. Kadang-kadang itu pasiennya asimptomatik ya dia yang nularin. Kita bilangnya pingpong ya, jadinya bolak-balik, nggak sembuh-sembuh. Jadinya pingpong. Dokter ada nggak pesan buat teman-teman sahabat Hermina? Kalau untuk sahabat Hermina, untuk infeksi menular seksual ini jangan dianggap sepele, nomor 1. Jadi kalau udah ada keluhan wajib berobat. Kadang-kadang kalau nggak sampai parah, biasanya pasiennya nggak mau datang karena tadi malu atau masih denial. Nah itu jangan, tetap langsung berobat biar pasti. Kedua tadi boleh screening pranikah, atau tadi karena kita punya resiko tinggi, kita sadar diri, kita screening aja. Terus ketiga ya ABC-nya. Jadi kalau misalnya belum nikah, absen dulu, jadi abstensia, nggak berhubungan seksual. Kalau sudah menikah, be faithful. Kalau udah nggak bisa juga be faithful, terpaksa C, pakai kondom. Itu dulu sementara dok. Ada lagi nggak nih dok? Seru banget ya dok pembicaraannya. Atau dokter mungkin ada mau tambahan dari dokter Fania? Mungkin ketemu di pasien-pasien IGD gitu dok? Enggak sih dok, kalau misalnya dulu mungkin waktu jaga di poli atau puskesmas lebih sering ya dok nemuin pasien dengan keluhan ini. Bener. Kalau udah di rumah sakit udah lebih terarah ya dok ya? Iya lebih terarah. Terus kadang juga susahnya sih anamnesisnya ya, karena
kebanyakan banyak yang nggak mau ngaku gitu loh, Iya, Dok, nggak mau itu dia jujur. pesan juga tuh ke sahabat Hermina. Jadi wajib jujur gitu ditanya, bukan karena dokternya kepo, enggak. Tapi karena memang tadi mau mengetahui Iya, ke arah mana nih ke arah penyebabnya. mana. Iya sih, Dok. Bener-bener banget itu, Dok. Oke deh sahabat Hermina, kayaknya udah cukup ya Dok ya, Cukup udah ya? banyak juga pertanyaannya. Nanti kita ketemu lagi Dok ya dalam bincang-bincang yang lain yang lebih seru Oke, juga iya, pastinya. dengan tema yang berbeda ya, Iya, Dok dengan ya. tema yang Oke. berbeda. Oke. Siap. Oke sahabat Hermina, sekian dulu dari podcast Hermina hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.